Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita jumpa kembali. Satu hal yang sangat istimewa dan sukacita boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Malam hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, karena firman Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita, mengingatkan agar kita terus senantiasa untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan di malam hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ambil renungan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 42 ayat 18 sampai 15. Tetapi saya akan membacanya di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah ketemu, saudara boleh menyimaknya dan saya akan membaca firman Tuhan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, telinga untuk mendengar. Semua orang tahu itu. Banyak juga yang menafsirkan bahwa Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Misalnya, kita tidak semua orang otomatis punya keterampilan mendengar. Kadang kita terlihat sedang mendengarkan, namun pikiran kita mengembara ke dunia lain. Banyak orang tidak dapat mengulangi atau meringkaskan inti dari sesuatu yang baru saja mereka dengar. Banyak juga yang mendengar hanya untuk basa-basi agar dapat sekedar membalas percakapan. Nah, saudaraku yang kasih, tentunya Tuhan menciptakan kita seperti apa, telinga untuk mendengar, semuanya itu, saudara. Hal itu adalah karena Tuhan punya satu tujuan. Tujuannya adalah supaya kita banyak mendengar, ya, kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak banyak berbicara, karena Tuhan memberikan 1 mulut. Nah, oleh sebab itu, kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat kita banggakan. Karena apa? Tuhan menciptakan sungguh sempurna. Nah, kenapa bangsa Israel itu sering gagal dalam mendengarkan firman Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Yesaya ini, karena bangsa Israel itu sering kali gagal dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena apa? Sekalipun dia telah berulang kali mengutus nabi-nabi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka tetap saja abai. Mereka lebih peduli dengan apa? Diri sendiri dan berhala-berhala mereka. Nah, tentunya kita tidak ingin seperti bangsa Israel yang hanya peduli dengan diri sendiri, dengan kesibukan-kesibukan kita sendiri, mengabaikan teguran dan peringatan, maka hidup kita pun akan melenceng, saudara.
seperti bangsa Israel, kita akan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, akibatnya apa, saudara? Allah mendisiplinkan kita. Allah mengizinkan bangsa Israel, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel dan dibawa sebagai tawanan. Nah, kalau kita membaca kembali di dalam Yakobus, saudara, Yakobus, di dalam Yakobus sana kita bisa melihat di ayat yang yang dikatakan demikian, saudara, 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus menasihatkan kepada kita supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Nah, banyak orang yang berbicara banyak tetapi dia tidak mau melakukan. Nah, Tuhan juga berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jelas sekali, kalau kita punya telinga, tentunya kita akan mendengar teguran-teguran dari Tuhan. Karena itu kita belajar akan untuk mendengar, untuk mendengar. Yesus mengajarkan banyak orang mendengarnya, namun dia tidak sungguh-sungguh untuk berusaha memahaminya. Akibatnya apa, saudara? Mereka tidak memperoleh apa-apa. Nah, dengan belajar mendengar ini melalui kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar mendengar. Mendengar, kalau kita punya telinga, tentunya kita mendengar. Firman Tuhan di dalam Yakobus jelas, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar. Renungan pada malam hari ini tentunya membawa kita untuk belajar lebih mendengar, Kalau kita ada kesalahan, kegagalan, mari kita belajar mengasah keterampilan kita dalam mendengar. Walaupun hanya kata-kata mendengar, saudara, tidak semua orang bisa. Dengan sabar, menyimak, dengan membuka hati untuk memusatkan pikiran kita untuk orang mendengar, rela ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Itulah yang membawa pembaruan dalam hidup kita agar menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Malam ini Tuhan mengingatkan kita kembali untuk belajar mendengar. Telinga yang sungguh mendengar akan menuntun kita pada jalan Tuhan yang benar. Puji Tuhan, saudara, biarlah renungan yang singkat ini kita boleh belajar untuk mendengar teguran, nasihat yang harus kita mau membuka hati supaya kita menjadi pendengar-pendengar yang baik, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mendengar. Karena banyak sekali Tuhan, seringkali kita tidak berfokus untuk mendengar suara-Mu. Sebab pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar. Dengan belajar inilah Tuhan, kami boleh semakin hari semakin meningkat. Dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan berkati mereka Tuhan.
agar mereka juga boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sampai jumpa kembali dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.